Kita lanjut terkait kaji mistisme secara agama Islam. Praktek sihir, amalan sihir, pada dasarnya tujuannya apa? Halo? Untuk mencelakai orang. Tujuannya itu. Ada nggak sihir supaya orang sehat? Ada? Nggak ada ya? Ya. Makanya perintah dari Allah adalah menangkalnya. Berarti Allah mulia kan? Kalau antum mempelajarinya pasti bermasalah nggak? Setiap ilmu meminta aplikasi. Tiap ilmu apa aja meminta aplikasi, minta bukti. Itu hebatnya ilmu. Apa aja ilmu? Kalau antum belajar sihir, siap-siap antum kena sihir atau orang yang akan disihir. Duduk. Itu hukum alamnya. Dan itu petunjuk dari Allah. Hati-hati belajar ilmu sihir. Kalau antum belajar ilmu riba, antum kelibat riba. Kalau antum belajar ilmu komputer, siap-siap di rumah ada komputer rusak. Betul kan? Kalau antum belajar fikih, siap-siap ada masalah di fikih yang mesti antum atasi. Perlu aplikasi. Hati-hati belajar ilmu. Enggak. Bukan nggak boleh, ilmu itu wajib. Kalau antum belajar ilmu fotografi, siap-siap apa? Siap-siap antum kelihatan hal yang tidak bisa tertangkap oleh kamera. Kalau duduk sini kemana aja? Gitu kira-kira. Ya. Jadi praktek sihir dasarnya tujuannya apa tadi? Mencelakai orang. Ilmu baik bisa mencelakai orang nggak? Bisa. Tergantung orangnya, bukan ilmunya. Kalau sihir nggak ada dibuat baik, nggak bisa, karena ujungnya dari iblis. Duduk ya. Nah, sebab itu seorang muslimah bisa mengamalkan sejumlah cara seperti yang dilakukan Rasulullah untuk bisa hanya kepada membentengi dari gangguan sihir. Pasalnya, sebabnya Rasulullah pernah menjadi sasaran sihir, betul? Itu dia. Nabi aja kena sasaran sihir dari orang Yahudi yang bernama, halo, siapa namanya? Labid bin Asam. Ada tuh, banyak di hadis ada tuh. Motifnya adalah apa? Kenapa dia kena sihir Rasulullah? Motifnya, bahasa pendek aja deh. Dengki kepada Nabi. Dengki adalah iri. Sekarang banyak yang dengki, banyak yang iri. Ya. 4 dipilih, yang dapat 1, yang 3 kena dengki nggak? Pasti ada dengkinya karena digosok-gosok sama kuda korin. Sesoleh-soleh orang, kalau dia nggak pandai, gimana? Apalagi antum, nggak mungkin deh nggak ada dengki itu, iri. Dengki iri natural, cuman harus ada ilmunya, gitu. Maka tiap hari orang zaman modern kena sihir, gitu. Nah, karena itu, karena Rasulullah juga kena dalam masalah ini, gangguan sihir, beliau membentengi. Ya. Sihir adalah ilmu hitam, bahasa kerennya, yang digunakan untuk mencelakai orang lain dengan bantuan dari orang yang diberikan hak ilmu itu. Jagernya iblis, kerennya korin setan, kerennya lagi jin, bahasanya yang membedakan, betul kan? Kita udah tahu ilmunya, jin ada yang natural, ada yang pada tubuh manusia. Pelaku sihir mencoba meminta bantuan kepada mereka. Itulah pelakunya yang disebut, bahasa kerennya, dukun, paranormal, apa aja
Jangan dipersulit deh, ya. Semua pelaku itu kalau meminta tolong datang, antum nggak kena langsung syirik, tapi kena kufur. Semua kufur syirik juga. Nanti bisa merembet ke syirik. Syiriknya kemana dulu? Terhadap ajaran Quran. Ya, nggak bisa langsung ke Allah, ke Quran, ke ajaran Quran dulu kufurnya. Dan ada sunnahnya pada musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah secara marfu bahwa Rasulullah bersabda, man atasyam tuma baron maqalah faqad nakasal ama anjala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakan, maka ia terlepas dari diri dari apa yang diturunkan oleh Muhammad, Al-Quran. Lepas dari Al-Quran. Jangan dulu ke atas syirik. Ya, jadi yang datang itu lepas dari Quran. Ingat, kalau udah lepas dari Quran berarti hidup antum gak ada petunjuk. Mau nggak? Susah kan? Makanya cerdas dong, jangan main orang syirik gitu. Lepas Quran dulu. Nah, ada 3 cara terhindar dari gangguan sihir dalam Islam. Tadi sudah ditebus. Ini dalam Islam ya. Kerennya sampai udah disebut tadi. 1, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara pertama untuk membentengi diri dari gangguan sihir yaitu beribadah kepada Allah, lakukan dengan ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua tahu. Orang yang ikhlas ibadah sulit kena sihir. Banyak kan buktinya? Pasti sulit deh. Ibadah itu banyak maknanya. Nggak perlu ngebahas. Kedua, perbanyak baca Al-Quran. Nah, ini penting. Kenapa? Karena sihir erat kaitannya dengan pekerjaan setan yang menjerumuskan manusia pada kesesatan. Untuk mengusir setan agar selalu menjauhi kita adalah dengan membaca Al-Quran, kan? Iya kan? Membaca surat Al-Baqarah setiap hari bisa menjadi salah satu cara ampuh untuk melindungi diri dari mengusir setan. Gampangnya aja dong. Udah. Ayat kursi. Iya kan? Iya kan? Nah, karenanya ada sabdanya. Ini umum, semuanya yang tahu. Ya. Al-Baqarah wal amrana. Langsung aja isinya panjang. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia di hari kiamat akan memberi pertolongan bagi para pemiliknya. Bacalah 2 surat yang bersinar, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi surat yang bersinar menghilangkan kegelapan dari pengaruh sihir adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya. Sebab keduanya di hari kiamat akan didatangkan sebagai bentuk mendung atau 2 awan. Atau 2 surat tadi kelak dijelmakan menjadi 2 kelompok burung yang membentangkan sayap-sayapnya dan membela pemiliknya. Maka bacalah surat Al-Baqarah, kan membacanya adalah keberkahan, sedangkan meninggalkan adalah kerugian. Bahkan para pelaku kebatilan, para ahli sihir tak mampu menembusnya. Hadis riwayat Ahmad. Itu dasar dalilnya dari Al-Ikhlas, termasuk surat Ali Imran, ya. Selain surat Al-Baqarah, ada riwayat menyebutkan yaitu Al-Muwazzatain. Apa itu? Tadi disebut di atas. Dasar dalilnya Al-Falaq. Apalagi? An-Nas. Kemudian Al-Ikhlas. Di awal dibacanya Al-Ikhlas dulu karena sifatnya ketauhidan kan. Adalah surah-surah yang dibaca oleh Rasulullah untuk meminta perlindungan kepada Allah dari sihir orang Yahudi kala itu di depan. Di depan. Ada di sana hadisnya. Ketiga, baru membaca doa. Beberapa cara menangkal sihir, gangguan setan dan hal-hal mistis lainnya dapat dilakukan sesuai ajaran Islam, khusus bacaan doanya. Ya. Ini secara khusus lagi.
yang kena konteksnya ini dalam keadaan sampai ke fisik tidak sadar. Tahu nggak? Fisik tidak sadar. Kira-kira apa? Kesurupan. Ya, setelah baca syarat pertama tadi, tap, apa dulu? Alfa, TH, al-mutawajjah, tain, betul kan? Kemudian ini dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala syai'in qadir. Banyak yang tahu kan? Tapi runutnya nggak tahu kan? Nah itu dia. Maka pas baca surat surat ayat kursi, yang kesurupan lebih pinter. Karena runutnya nggak tahu. Yang ini nggak dibaca, padahal ini isinya di doa. Di sini di atas ada salawat. Tidak ada roh selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Milik Allah segala kekuasaan baginya, termasuk diri antum. Itu milik Allah, nggak boleh masuk di dalamnya. Keluar. Segala puji Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kabur nggak? Gitu, harus dijelasin. Kalau nggak buat sembuh yang kesurupan, ada sesuatu yang salah dalam mengamalkannya. Isi kepalanya duit. Yang ditolongnya cantik banget. Pasti nggak benar, gitu aja deh. Jadi jangan aneh-aneh, iya kan? Nggak bohong nih. Kalau nggak cantik udah deh. Pas nggak tembus karena niatnya salah, dibawa ke gurunya. Apakah ada gurunya? Cantik juga ya, katanya. Gurunya juga nggak tembus. Susah. Tambah jolim nanti kan. Kemana ngaji nih? Enggak, lurusin. Supaya jelas. Jadi ilmu santet, ilmu nujum, ilmu pelet, ilmu pukau, kebal senjata tajam, kan ilmu semuanya. Benar kan? Tetap aja itu bagian ilmu sihir. Tetap aja bagian ilmu sihir. Mau balik, belajar kebal, sihir. Mempelajari haram, mempraktekannya syirik. Belajar Quran sana berkah nggak? Gila tuh orang. Bener nggak? Oh kanuragan, ada di depan nggak kanuragannya beda? Ada disiplin ilmu namanya hikmah. Nanti dijelaskan. No menduakan Tuhan. Tetap aja tembus antum. Nah di sini tanya ahlinya kalau belajar. Ya. Sekali lagi, ilmu santet, ilmu nujum, ilmu pelet, ilmu pukul, kebal senjata tajam, tetap aja ilmu sihir. Gitu aja. Nah. Bisa juga disebut bahasa kerennya mistis negatif. Yang oleh Islam terkena sanksi haram mempelajarinya dan kena syirik mengamalkannya, jelas. Dan kena hukum syirik bagi yang mengamalkannya. Sama kita tahu syirik dosa yang tak terampuni. Betul kan? Itu semua bagian asketisme, mistisisme yang negatif dari judul kaji sekarang. Ya, negatif. Merupakan pengetahuan yang irasional di luar ini, lil adat. Kebiasaan akal. Umumnya pengetahuan yang didapatkan dengan meditasi, umumnya yang negatif juga dari meditasi, bertapa berata, batara. Orang bertara di masjid, itikaf di masjid, ini di kuburan bolong. Akan ngaco itu, salah sasaran. Iya kan? Di Laut Kidul, di sana diyakini tempat petilasannya di Laut Kidul, bertapa dia di sana. Nah, besok kembali tuh dengan zikir, gitu. Bikin bingung pula kan? Tetap dari meditasi, latihan spiritual olah-olah di luar batas nalar manusia pada umumnya. Jadi menurut KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, kan ke sana ya? Mistis artinya hal gaib. Nggak percaya buka aja deh. Hal yang tidak dapat dilihat oleh manusia,
yang tidak terjangkau dengan akal manusia yang biasa. Itu kamus KBBI. Mistis jika dikaitkan dengan agama, kira-kira apa? Yaitu pengetahuan, ajaran, keyakinan. Puncak tertingginya tentang Tuhan. Setuju? Yang diperoleh umumnya melalui tafakur, zikir, ya, sufisme, juhud, itikaf, ya, bahasa kerennya meditasi sufisme kan gitu, dikeren-kerenin. Latihan spiritual, keren-kerenin deh, supaya laku, kan gitu. Pengetahuan mistis adalah hubungan sebab akibat yang tidak dapat dipahami oleh nalar. Walaupun kadang bagi orang yang ahli pengetahuan ini, mistis ini memiliki bukti empiris. Ada bukti empirisnya, tetapi kebanyakan tidak dapat dibuktikan secara empiris. Kalau tidak dapat dibuktikan secara empiris, jangan belajar. Sampai kalau tidak dibuktikan secara empiris, jangan ikutin kajiannya. Kabur aja antum. Jelas itu sihir. Ayo. Ini rambu-rambunya. Promosian dong ya. Enggak. Dari segi sifatnya. Kita baca sifatnya. Ini akademis banget nih. Supaya buat anu ngerangsang nih, buat tesis ilmu ini nih. Supaya tambah bingung nanti pengujinya kan. Nih, dari segi sifatnya mistis dibagi dua. Yaitu, gampangin aja, jangan susahin ya. Mistis biasa. Yang kedua, mistis magis. Pertama, mistis biasa merupakan mistis tanpa mengandung kekuatan. Mistik yang biasa itu nggak ada kekuatannya, bro. Nggak ada. Contohnya tasawuf. Nah, itu dia. Tasawuf apa kekuatannya? Pusing kapal lo. Belajarnya mahal. Bayar lagi. Nggak enak tuh. Kamana jigo. Itu tasawuf. Jadi tasawuf ada kekurangan. Dimegiskan gitu. Jadi mistis magis adalah mistis yang ada sultannya, kekuatannya. Setelah tasawuf dipraktekkan, toh rekor. Buktinya ada. Semua bisa nggak? Antum bisa. Nah, mistis magis ini dapat dibagi dua. Satu, mistis magis putih, white, kerennya. Kedua, mistis magis black. Kalau diadu abu-abu, black and white, bingung. Gitulah. Ya, gitu. Kalau diaduk ya. Nah, sekarang kan bingungnya kalau diaduk-aduk. Udah banyak bukunya diaduk-aduk nih. Ya, tetap kalau hitam-hitam, kalau putih-putih, emangnya ngelukis. Ngelukis iyalah jadi abu-abu. Tetap hitam ya hitam, putih ya putih. Hilang hitam jadi putih. Ada mistis putih, ada mistis hitam. Ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Kan gitu ya. Itu dikeren-kerenin aja deh. Mistis magis putih dalam Islam contohnya. Kalau nggak awas lo kalau nggak tahu. Mukjizat paling tinggi, betul kan? Yang kedua, karomah. Yang ketiga, hikmah. Ya. Stratanya beda nggak? Mukjizat punya nabi, karomah punya orang yang manusia tapi mulia. Yang hikmah punya orang haheho. Itu kan uragan. Udah gitu aja susah banget sih. Ya. Lihat aja. Ya. Soul ke soul. Ada kan? Nah, sedangkan mistis hitam, contohnya santet, pelet, pukul, palasi, banyak lah. Sihir, apa? Tuh. Nah, pengetahuan mistis merupakan pengetahuan yang tidak diperoleh melalui indera. Ulang lagi dah.
dan bukan pula melalui rasio. Pengetahuan ini diperoleh melalui rasa. Sama baik hitam putih, rasa. Sebagai alat merasa. Jadi rasa itu punya kekuatan. Nggak percaya. Rasa punya kekuatan, buktiin. Udah jelas janda, rasa kuat banget, diterabas tuh. Betul nggak? Ada kekuatan. Hati-hati dengan rasa. Ya, maraso. Dan galau bah kekuatannya, nangis. Bukan nggak ada kekuatan rasa itu. Asal dari sana. Baik itu positif maupun negatif. Jadi sihir itu asalnya dari rasa. Rasa kelihatan? Enggak, tapi ada kan? Ada. Bahasa keren tasawuf jauh. Jadi enggak melalui indera, enggak melalui rasio. Rasa, alat merasa. Sehingga yang tidak dapat dipahami oleh indera dapat diterima oleh rasa. Ya. Nah, adapun objek dari pengetahuan mistis, objeknya apa? Kejar terus. Objek yang abstrak, objeknya sifatnya suprarasional. Betul kan? Nah, di antaranya alam gaib, alam barjah, alam bunian. Gitulah. Ya. Betul. Gitulah. Saipi angin, saipi geni, saipi air, saipi hantu belau. Kan itu bahasa kerennya aja itu. Ya. Sudah itu, lebih tingginya secara petunjuk yang lebih diyakini. Malaikat alamnya, surga, neraka, dan alam jin. Yakin gak tuh? Itu buktinya ada. Ya. Termasuk objek-objek yang hanya dapat diketahui melalui pengetahuan mistis. Ialah objek-objek yang tidak dapat dipahami oleh rasio. Yaitu objek-objek supranatural seperti, kalau dari action, kebal. Ada kan? Debus. Masukin benda ke dalam pelet, bedah goib. Hah? Penggunaan jin, guna santet. Ada kan? Ada negatif, ada positif. Nah, pengetahuan mistis sifatnya subjektif. Kegunaan dari mistis itu sendiri hanya diketahui oleh siapa? Kegunaan ilmu mistis itu hanya diketahui oleh siapa? Sebenarnya pemiliknya. Tuh. Pandai-pandai dengan pemiliknya. Umbulah, ya kasih kacang, kasih kopi, kasih rokok, gitu. Kemana nih Pak ya? Coba jangan kaku. Jadi mistis biasa digunakan untuk memperkuat iman. Tuhan tahu, maka dikasih pengetahuan mistis itu oleh Allah supaya menguatkan iman, ya kan? Iman seperti mistis magis putih yang digunakan untuk kebaikan, sedangkan mistis hitam-hitam digunakan untuk tujuan jahat. Karenanya pengetahuan mistis dalam hal ini menyelesaikan masalah, tidak selalu menggunakan logika sains saja. Karena ada kekuatan mistis yang putih. Itu yang keren. Nah, tidak selalu proses indrawi saja dan tidak juga melalui proses rasio saja. Kalau nggak tembus di sini ke sini, tapi tak tanya betul atau tidaknya kan harus dikasih tahu. Nah, hampir seluruh masyarakat beragama di atas dunia ini mengakui adanya kehidupan mistis. Percaya? Mengakui kan? Termasuk jenis-jenis mistis yang mengandung magis. Orang pintar justru yakin. Di zaman yang modern ini lebih kencang lagi. Banyak sekali masyarakat yang tidak paham dengan peristiwa-peristiwa mistis. Betul kan? Seharusnya kan mungkin paham. Yang sehakikinya, yang sebenarnya. Sehingga ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep mistis akibat banyak yang tidak tahu secara hakiki, sehingga ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep mistis membuat masyarakat penasaran rasa, ingin kuat, ingin mengetahuinya. Betul kan? Nah, ya. Sikap kepercayaan mistis ini, sikap yang seperti itu
Ada di antum? Ada nggak? Buka cukian dong baca dulu. Nah, dapat muncul, dapat timbul dikarenakan banyaknya informasi yang diperoleh seseorang dari dunia hantu balau medsos. Iya kan? Streaming, subscribe, keren. Puluhan itu, lebih populer lagi itu. Yang duduk disuruh ke situ, tujuannya beda. Maksudnya bukan ke situ. Subscribe. Enggak itu maksudnya. Kalau mau sebentar. Demi Allah sebentar. Kan ada dasar ilmunya. Iya, kok marah-marah gini ya. Yang duduk kadang kesel juga sih. Gitu ya. Jadi gini, sikap kepercayaan mistis dapat muncul dikarenakan banyaknya informasi yang diperoleh dari luar. Baik itu benar, khayal atau tidak. Khususnya bagi pentarbiyah Islam yang ahli dalam jawiyah majelis ilmu ini akan menimbulkan perasaan emosional yang seperti kuat, takut, atau berani benar. Beraninya benar, takut wajar. Nah, suka atau tidak suka, antum belajar di sini dengan hal mistis berakibat adanya kepercayaan pada hal yang gaib. Nah, namun sikap pada hal mistis harus dimoderasi, dirubah dari yang kemarin, gitu aja. Secara disiplin ilmu yang benar. Itulah tingkatan religiusitasnya atau religiusitasnya, yaitu kondisi seseorang yang mendorong dalam bertingkah laku sesuai tingkat ketaatan antum pada agama yang dianutnya oleh antum. Ya, karenanya religiusitas pada manusia berkaitan seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki, seberapa kuat keyakinan sebagai identitas muslim, seberapa khusyuk dalam beribadah, dan sedalam apa penghayatan pada agama yang dianut oleh antum. Itu sebabnya setiap individu memiliki tingkatan religiusitas yang berbeda. Ya kan? Nah, pasti berbeda. Jangan dipaksa dalam hal mistis, dalam hal kegoiban. Jangan dipaksa. Ini tergantung kepada setiap individu dalam menghayati serta mewujudkan ajaran agamanya dalam suatu tindakan serta dalam pandangan hidupnya. Ya, munculnya sikap kepercayaan yang kuat pada masyarakat zaman modern pada hal mistis kegoiban bisa didasari karena banyaknya pengetahuan agama, kuatnya itikad yang dimiliki seseorang terhadap perintah agama. Kuat nggak? Maka kuat mistisnya yang mewajibkan untuk mengimani hal-hal gaib. Islam mengajarin sekakmat harus dikuatkan ini. Percaya adanya fenomena gaib harus wajib. Hal ini tercantum di Al-Quran Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Baca. Itu dia. Kalau nggak kuat, ngemil antum. Kalau nggak percaya, nggak usah ngaji ini. Gitu. Baca. Dikit lagi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lanjutkan ayatnya, lanjutkan terang. Lanjutkan ayatnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
وبالآخرة هم يوقنون. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Percaya? Yakin? Jin ada? Santet ada? Kalau nggak percaya itu gimana? Zaman sekarang gimana? Oh, nggak ada tuh, nggak beriman tuh. Betul kan? Berarti nggak beriman. Oh, di sana ada jin tuh. Kalau yang ngomong benar, kamu harus percaya tuh. Nggak ada tuh. Nggak beriman tuh. Korea ada? Ada pengaruh nasa? Ada? Di sini banyak jin nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jinnya soal 10. Yang jelas tuh. Jangan-jangan tuh jinnya. Ada rasa yang mainkannya. Mau dirasakan? Jangan dong. Berani bener dan takut kebablasan. Pilih mana? Berani benar. Qurannya ada kan? Daripada kita disebut nggak beriman, ya betul kan? Nggak enak kan? Tingkatkan religiusitas, religi antum dalam observasi penelitian tarbiyah ulama tarekat itu berperan sekali dalam kehidupan antum. Ada metode, ada cara. Bukan dijawabnya ngapain ngaji klinik kopok orang tuh. Antum ke kemana tuh? Kemana? Udah kena ketemu hitam. Maksudnya itu untuk show YouTube atau apa? Menguatkan itikad akidah antum dari ayat tadi. Iya kan? Kan perlu aplikasi. Ya. Sangat berperan tarbiyah secara tarekat. Variabel moderasi yang dapat mempengaruhi secara positif bukan menjadi negatif. Nah, terhadap sikap kepercayaan keyakinan pada hal mistis secara positif, tapi sayangnya ini dia masih juga yang beranggapan negatif. Udah dibuktiin masih juga negatif. Banyak ya. Atau kebablasan taklid. Nggak ada ilmu. Jika hubungan yang dihasilkan tersebut positif, artinya jangan dong ajarkan kamu terima positif, artinya makin tinggi tingkat religiusitas religi antum seseorang pada antum, maka makin kuat pula pengaruh akhlak antum, ketaatan antum kepada Allah. Pasti itu makin kuat. Ya. Sebagai khalifah bumi manusia yang bermoral Islam secara benar akan kuat dalam menjalani kehidupan antum akan beres. Namun sebaliknya jika hubungan yang dihasilkan negatif pada hal mistis, artinya makin tinggi tingkat ketidakpercayaan antum hal mistis, acuh aja dianggap kajian kemarin, kajian kuno, religiusitas seseorang, maka makin melemah tingkat akhlak antum, moral antum dalam menjalani kehidupan. Gak percaya buktikan. Orang yang lemah moralnya umumnya tidak percaya hal mistik. Percaya? Catat, buat tesis, kirim ke dosen, uji saya ini, pusing ke dosen tuh. Wabillahi taufiq daya, mudah-mudahan bermanfaat, ada gunanya. Besok bab 2 agak lebih ngeri-ngeri sedap, nggak apa-apa ya? Ya. Kalau nggak percaya nggak beriman antum kan? Paksa mandung lo, paksa dulu supaya benar. Banyak maaf ya. Nah, ini terkait apa ya? Amalan, dan amalan terkait dengan akidah tidak boleh melenceng. Nah, tuntunannya harus berdasarkan Quran, hadis. Jadi jelas kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.